Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah kata-kata mutiara dari para sahabat yang berjumlah 40 orang radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Tafadhal iqra. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-muallif hafizahullahu taala الغرة السابعة عشرة عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال ثلاث من جمعهن جمع الإيمان الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. رواه أحمد في الإيمان وابن أبي شيبة وإسناده صحيح وعلقه البخاري مجزوما به وروي مرفوعا ولا يثبت. وعمار بن ياسر هو عمار بن ياسر ابن عامر العنسي مولى بني مخزوم يكنى أبا اليقظان ويلقب بالطيب المطيب. توفي سنة 37 في صفين من نواحي الرقة بسورية. Baik. Ya, ini al-ghurrah yang ke-17, kata-kata mutiara yang ke-17 dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata, thalathun, 3 perkara, man jama'ahunna jama'al iman, siapa yang bisa mengumpulkan 3 perkara ini maka dia telah mengumpulkan iman, ya, telah mengumpulkan iman. Apa 3 hal tersebut? Al-insafu min nafsik, insaf, pertengahan, adil, pertengahan, tidak condong kanan, tidak condong kiri, min nafsik, dari diri kamu. Itu namanya insaf, alias tidak memihak sebelah, ya, tidak berat sebelah. Wal infaqu minal iqtar, dan tetap berinfak dalam kondisi iqtar, yaitu dalam kondisi fakir atau melarat. Wa badlu as-salami lil alam, dan berusaha menyebarkan salam kepada alam, yaitu yang ada di sekitar kita. Karena alam itu ada 5, ya.
Alam itu ada 5. Alam apa saja? Alam jin, alam manusia, alam malaikat, alam apa lagi? Hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi sifatnya ini global, menebar salam kepada alam. Dan tentunya yang paling utama adalah kepada sesama manusia, terutama yang muslim. Rawahu Ahmad fil Iman, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Iman, wa Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab apa? Musannaf, ya. Jadi kalau tanpa ada qaid maka maksudnya adalah kitab Al-Musannaf, tapi kalau pengen disebutkan kitab tertentu maka disebutkan nama kitabnya. Wa isnaduhu sahih wa 'allaqahu al-Bukhari majzuman bih. Sanadnya sahih dan ini dita'liq oleh Imam Bukhari. Ta'liq itu atau hadis yang mu'allaq itu hadis yang dari awal silsilahnya tidak disebutkan nama rawinya, tidak disebutkan nama syekhnya dan syekhnya dan seterusnya. Itu namanya hadis yang mu'allaq. Itu hadis yang mu'allaq. Tetapi sigotnya ini sigot yang jazm. Berarti Imam Bukhari kalau menyebutkan hadis yang mu'allaq dengan sigot yang jazm, maka isinya pasti sahih. Paham sampai sini? Ya. Jadi kalau Imam Bukhari menyebutkan sigot yang mu'allaq, hadis yang tanpa rawi, alias cuma matan rok gitu, cuma matan saja, maka dilihat kalau sigotnya jazm pasti, maka isinya adalah sahih, isinya adalah valid, makbul, bisa diterima. Waruwiya marfu'an wala yathbut, dan diriwayatkan secara marfu akan tetapi ini tidak valid, sampai kepada Nabi. Wa Ammar bin Yasir, dan Ammar bin Yasir huwa Ammar bin Yasir bin Amir al-Ansi, namanya adalah Ammar bin Yasir bin Amir al-Ansi. Jadi Ammar itu sahabat, Amir juga Yasir juga sahabat, dan bapaknya dengan ibunya Sumayyah juga mati syahid, ya, dibunuh oleh majikannya. Maula Bani Makhzum, maula ini wala. Wala apa? Wala itu loyalitas. Loyalitas dalam hal saling membantu, atau wala nusroh namanya. Wala saling tolong menolong, saling bantu membantu jika ada serangan dari kabilah yang lain. Yukna Aba al-Yaqdon, dan kunyahnya Abu al-Yaqdon. Wa yulaqab bit-Thayyib al-Muthayyab, gelarnya Thayyib al-Muthayyab, orang yang baik, ya, sangat baik. Tufiya sanata 37, wafat pada tahun 37, ya, wafat pada tahun 37 pada perang Siffin. Ya, pada perang Siffin, dan waktu itu usia Ammar bin Yasir itu mendekati usia sekitar 90 tahun. Ya, mendekati usia sekitar 90 tahunan. Dan beliau syekh yang kabir, yang kalau perang tidak sanggup pegang senjata. Jadi beliau pegang bendera. Ya, kemudian terbunuh pada perang Siffin, yang menunjukkan al-haq, kebenaran bersama siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan akidah kita dalam masalah sahabat itu tidak apa istilahnya, tidak menguliti, tidak ngukrik kejadian yang terjadi pada sahabat. Apa bahasa ngukrik bahasa Indonesia nih, Mbak? Yang mengorek-ngorek, ya. Jadi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengorek-ngorek kejadian yang terjadi pada para sahabat. Mau salah, nggak salah, diam. Paham ini? Ya. Artinya kalau salah pun ada adab di dalam penyebutannya. Misal sahabat yang diperintahkan Nabi mengulang-ulang sholatnya. In sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholat kamu sebetulnya belum sholat. Kemudian sholat lagi, kemudian diperintah lagi ngulang lagi. Maka akhirnya dia nyerah. Saya cuma bisa ini, wahai Rasulullah.
Kemudian Rasul mengajari apa? Tata cara sholat kepada orang-orang ini. Nah, sebagian orang dan kebanyakan orang menyebut hadis ini sebagai apa? Hadis al-musi fi sholatihi, ya atau tidak? Orang yang buruk sholatnya. Ini su'ul adab bersama para sahabat. Ini adab yang buruk. Adabnya bagaimana? Adabnya menyebut apa? Sahabat yang belum bisa baik dalam sholatnya. Sekarang beda atau tidak antara dua bahasa? Yang satu menvonis, menjelek-jelekan, merendahkan, menjatuhkan martabat sahabat yang mulia. Yang satunya memberikan udzur kepada sahabat. Sampai sini paham? Cara beradab dengan para sahabat. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ahlu bid'ah dengan berbagai macam jenisnya ya, mereka menjatuhkan kehormatan para sahabat. Ya contoh saja orang Haroki ya. Orang Haroki itu apa? Orang pergerakan, orang politik ya. Mereka mengatakan Utsman bin Affan ini dulu salah kebijakan. Ya ini terlalu pandai ngomong kayak gitu. Salah dalam orientasi politiknya sehingga terbunuh dalam perang dalam pemberontakan Haditsatud Dar dalam pemberontakan tahun berapa? Tahun 35 Hijriah. Ini gara-gara apa? Salah dalam berpolitik. Ini terlalu sembrono di dalam apa? Berucap. Sesungguhnya para khulafa rasyidin mereka itu berpolitik dengan apa? Dengan petunjuk nabawiyah, bil hadyin nabawi, dengan petunjuk dari siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menggunakan ar-ra'yu. Tidak menggunakan apa? Akal mereka atau pendapat mereka, tapi apa? Melihat kepada nas dan dalil. Makanya mereka dikatakan sebagai apa? Khilafah ala hadi an-nubuwah. Pemerintahan yang di atas apa? Di atas petunjuk Nabi SAW. Kenapa? Karena petunjuk Nabi benar-benar diamalkan di dalam roda pemerintahan. Kemudian dikatakan salah dalam kebijakan politik, ini kan sebuah apa? Sebuah kekurang ajaran. Itu contoh kecil dari orang-orang Haroki ini ya. Orang-orang Haroki yang mengatakan apa? Utsman bin Affan salah dalam kebijakan politiknya sehingga apa? Terjadi apa yang terjadi. Ini sebuah keberanian di dalam menyalahkan dan menjatuhkan harkat martabat seorang sahabat yang mulia. Ini cukup ya. Artinya ahlu bid'ah terhadap sahabat itu mereka tidak beradab. Jelas. Ya kalau disebutkan firqah yang lain lebih parah daripada firqah ini. Seperti Khawarij mereka mengkafirkan sahabat. Gak terima mengkafirkan sahabat, mateni. Ya atau tidak? Membunuh siapa? Manusia terbaik di zamannya yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi ahlu bid'ah itu kurang ajar kepada para sahabat Nabi SAW. Dan satu-satunya firqah yang menghormati dan memuliakan para sahabat adalah firqah Ahlussunnah wal Jamaah, tanpa ghulu, tanpa berlebih-lebihan. Ahlu bid'ah mereka punya dua kemungkinan: menjatuhkan kehormatan sahabat. Yang kedua apa? Ghulu, berlebih-lebihan kepada para sahabat. Contoh sikap mereka kepada Ali bin Abi Thalib sampai tak pada taraf menuhankan Ali bin Abi Thalib, mengatakan Ali sebagai nabi, mengatakan dan seterusnya. Kemudian contoh lain, ahlu bid'ah kalau tahu ini makamnya sahabat fulan dan fulan, ya, tawasul di situ. Berarti ini ghulu atau tidak? Ghulu. Mereka tahu ada kuburan Hamzah di pemakaman syuhada Uhud. Tawasul di sana, nulis kertas, minta hajatnya dilempar ke situ. Ini ghulu atau bukan? Ghulu. Jadi cuma Ahlussunnah wal Jamaah yang mampu memuliakan para sahabat dengan koridor syar'inya, dengan koridor batasan-batasan syar'inya. Yang lain tidak mampu. Yang lain tidak mampu. Taib. Wafat di Siffin, perang Siffin, min nawahir Riqqah, di pinggiran kota, kalau sekarang bahasanya Raqqa ya, atau Raqqah yang ada di Suriah. Taib. Di dalam athar ini, siapa yang mampu menjamak tiga hal, maka dia telah menjamak, mengumpulkan iman.
menunjukkan iman itu punya cabang-cabang. Siapa yang mengumpulkan ini, kemudian ini, maka telah menggabungkan iman. Yang sebagaimana yang saya sampaikan pada kesempatan yang lewat, iman itu ternyata terbagi-bagi. Ada banyak bagiannya. Semakin ditambah bagiannya semakin apa? Semakin bertambah. Berbeda dengan ahlu bid'ah yang mereka mengatakan iman itu satu kesatuan, ghair mujazza, yang tidak terbagi-bagi. Seperti ini ya, seperti ini. Ini bendera ini kalau antum potong merahnya masih bendera Indonesia atau tidak? Tidak, paham? Ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu terbagi menjadi beberapa bagian. Dia punya asal, punya pondasi dasar, dan punya cabang-cabangnya atau penyempurna iman. Dan semakin berkurang, maka bisa saja iman itu tercabut secara kulliyah, secara total sampai dia murtad, keluar dari agama Islam. Contoh, orang yang melakukan penistaan kepada Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Al-Quran, menghina, mengolok-ngolok Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Al-Quran. Ini walaupun dia pegang KTP Islam, dia telah murtad. Paham sampai sini? Jadi 3 hal ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Allah, katakanlah apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mencaci maki, merendahkan, menghinakan? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir wahai orang-orang munafik setelah apa? Setelah pernyataan syahadat kalian, pernyataan iman kalian. Kalian telah murtad. Berarti kalau mencaci maki 3 hal ini, merendahkan 3 hal ini, tidak ada udzur bil jahal. Jelas? Tidak ada udzur bil jahal. Adapun yang lain-lain masih dilihat jahalnya. Misal, orang mengolok-ngolok jenggot, kemudian mengolok-ngolok celana cingkrang. Apakah langsung divonis kafir? Jawabannya tidak. Tetapi apa? Dihukumi dengan apa? Al-udzur bil jahal. Udzur dengan kejahilan, karena dia menyerang personalnya, bukan agamanya. Paham sampai sini? Jadi orang lihat jenggotan benci, yang dibenci orangnya atau agamanya? Orangnya. Maka di sini berlaku hukum udzur bil jahal. Tapi kalau sudah mengolok-ngolok Allah dan ayat-ayat Al-Quran dan Rasulnya, tidak ada udzur bil jahal di sini. Tidak ada udzur bil jahal. Taib. Kemudian di antara cabang-cabang iman 3 hal tadi ya. Yang pertama insaf. Insaf itu pertengahan, tidak condong ke sana atau condong ke sini. Insaf, tidak condong ke sana, tidak condong ke sini. Misal ada 2 kubu yang saling bermusuhan. Ada 2 kubu yang saling bermusuhan atau saling berselisih. Ini kebanyakan orang mihak salah satunya, ya atau tidak? Misal suami istri, berarti keluarganya suami bela siapa? Suaminya. Keluarganya istri bela siapa? Istrinya. Banyak atau tidak? Banyak. Dan kita diperintahkan insaf. Jelas? Diperintahkan insaf. Insaf itu apa? Tawakuf dulu, berhenti melihat mana yang benar, mana yang salah, baru memihak. Jelas sampai sini? Jadi ditahqiq atau dilihat duduk permasalahannya seperti apa, cari informasi sana sini, kemudian setelah tahu kebenaran, maka apa? Baru memihak yang ini atau yang itu. Jelas sampai sini? Itu namanya insaf. Itu namanya insaf. Nah, ini termasuk cabang iman. Termasuk cabang iman yang besar. Pertanyaan ya. Kalau sujud pakai dengkul dulu atau tangan dulu? Sujud pakai dengkul dulu atau tangan dulu? Bingung nggak untuk menjawab? Tangan atau dengkul? Khilaf. Yang antum rajihkan mana?
Antum harus merojihkan. Gak mungkin antum menggunakan kedua-duanya. Subuhnya pakai tangan, duhurnya pakai dengkul, kan nggak bisa. Harus merojihkan salah satunya. Nah, merojihkan ini harus dengan insaf, tidak dengan hawa nafsu. Jelas sampai sini. Jadi kita jika ada khilaf, mau tidak mau merojihkan. Yang kita rojihkan kita yakini ini yang benar, yang kita tinggalkan kita yakini ini yang salah. Tapi ini butuh apa? Butuh melihat kepada dalil, kemudian setelah kita melihat mengumpulkan data-datanya, kemudian kita akan mendapati kecondongan kepada salah satu pihak. Maka kita ambil yang ini. Faham caranya insaf? Itu caranya insaf dalam segala hal. Dalam segala hal. Bahkan dalam mentarjih pun kita tidak menjadi tim huri. Paham tim huri? Tim huri itu asal apa? Ikut-ikutan. Gurunya ngomong ini maka dia ikut ini. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah diperintahkan an-nadhar, melihat kepada substansi masalah kemudian menimbangnya. Tidak bisa asal-asalan tanpa tahu kok ujuk-ujuk sampai sini bagaimana. Nggak bisa seperti itu. Harus dilihat duduk permasalahannya. Jelas sampai sini? Itu namanya insaf. Kemudian ini nggak ada obatnya ya. Taib. Al-infaq minal iqtar, infak sedekah dalam kondisi fakir. Idealnya yang infak itu siapa? Orang kaya. Orang kaya itu definisinya apa? Definisi orang kaya itu apa? Apa? Yang kebutuhannya berlebih. Berarti kebutuhannya gede gitu ya. Jadi duitnya melebihi kebutuhan dasar dia, itu namanya orang kaya. Jelas? Berarti orang kaya apakah semuanya wajib zakat? Jawabannya tidak. Karena apa? Duit yang berlebih tadi tidak diwajibkan zakat sampai mencapai nisab. Ya, berarti orang kaya ada dua macam ya. Orang kaya yang wajib zakat dan orang kaya yang belum wajib zakat. Nah, fakir atau orang yang fakir ini yang kebutuhannya, penghasilan dia untuk mencukupi kebutuhannya itu pas-pasan ya. Penghasilan dia untuk memenuhi kebutuhan dia itu pas-pasan. Nah, kebutuhan ini tatkala sudah terpenuhi, kemudian ada sisa, berarti ente kaya atau tidak? Kaya. Paham sampai sini? Itu definisi kaya. Nah, idealnya orang yang sedekah itu apa? Yang kebutuhannya sudah terpenuhi, kemudian masih ada sisa duit atau fulus. Tapi di sini ada fadilah yang besar, orang yang pas-pasan, duitnya kurang untuk kebutuhannya, dia masih sempat-sempatnya sedekah. Dan tidak harus besar, ya karena kalau orang fakir sedekahnya gede, ya ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia punya kewajiban memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan pokok dia. Anak, istri, kemudian orang-orang yang di bawah nafkah dia itu wajib dipenuhi kebutuhannya. Kalau itu sudah terpenuhi, tafadhol antum apa? Mensedekahkan fisabilillah harta yang tersisa. Tapi kalau hartanya tidak cukup, maka jangan disedekahkan dengan jumlah yang besar. Kalau masih 5.000, 10.000, wajar atau tidak? Wajar. Ya, wajar. Tapi kalau sudah gede, maka ini tidak wajar. Kemudian masalah hadisnya Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Umar sedekah separuh hartanya. Abu Bakar mensedekahkan semua hartanya. Ini maknanya apa? Kan Abu Bakar mensedekahkan semua harta dia diberikan kepada Rasulullah SAW. Umar berapa? Separuh dari hartanya. Ini maknanya apa? Berarti langsung jatuh fakir melarat gitu. Jawabannya gimana? Namanya harta itu mafadula min hajatihi, paham? Harta itu yang berlebih dari hajat kebutuhan pokok dia. Berarti harta kalau diserahkan semua, masuk akal atau tidak? Paham sampai sini? Jadi Abu Bakar menyerahkan semua hartanya itu apa? Yang di luar kebutuhan pokok dia. Jelas sampai sini?
Maka khawatir atau tidak? Ya tidak khawatir, karena kalau semua harta, rumah, tanah, sepeda motor semuanya dikasihkan, ente cuma sisa baju ini tok, ya nggak boleh. Karena kewajiban kita masih ada anak istri, terkadang orang tua juga di bawah apa? Di bawah nafkah kita, maka itu kewajiban yang wajib kita penuhi, yang sisa baru apa? Diletakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham fikih sedekahnya? Jelas ya? Baik. Kemudian badlus salam lil alam, menebar salam kepada siapapun ya, menebar salam kepada siapapun. Ini santri kemarin juga sudah ana bahas panjang lebar masalah ini. Jangan menjadi santri yang galil adab ya, yang adabnya bermasalah. Ketemu orang pura-pura tidak lihat, ya, ini kan bermasalah. Ya, ketemu orang di jalan pura-pura tidak lihat, apalagi ketemu ustadznya pura-pura tidak lihat. Ini galil adab, nggak layak ente jadi santri. Ya, kalau ketemu ustadznya nyapa ya, nyapa. Assalamualaikum ustadz, ini minimal. Itu minimal. Jangan sampai menjadi santri yang tidak beradab. Jadi badlus salam, menebar salam, ini perintah yang sifatnya syar'i. Dan di dalam athar ini menunjukkan bahwasanya amal itu masuk dalam konteks iman. Karena iman itu terdiri dari dua, qaul wa amal. Jelas? Qaul wa amal. Jadi iman itu qaul wa amal, ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan lisan, kemudian ucapan hati dan lisan, kemudian perbuatan hati dan lisan dan anggota badan. Kita peradeli satu persatu. Ucapan hati seperti apa? Apa? Keyakinan itu amal atau ucapan? Ucapan hati itu seperti apa? Saya pengen bagi-bagi uang misalnya, sedekah. Ini ucapan atau amalan? Ini ucapan atau amalan? Saya pengen gini. Ini ucapan atau amalan? Ucapan hati, paham? Kemudian ucapan lisan seperti apa? Ucapan lisan, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Ini ucapan lisan. Nah, ucapan lisan, ayo mancing, termasuk iman atau tidak? Ayo jalan-jalan, ini iman atau tidak? Berarti ucapan itu juga ada timbangannya, paham sampai sini? Ucapan Allah Ustaz. Ya, kalau kita perhatikan satu persatu ternyata kita banyak jatuhnya ya. Ya, karena ucapan kita ternyata dalam keseharian banyak dalam perkara yang tidak bermanfaat. Padahal ucapan tadi ada timbangannya semua. Dan sebaik-baik ucapan adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi mulut kita dibuka juga dalam perkara yang baik. Baik. Kemudian amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Amalan hati seperti apa? Roja, khauf, khasyah, raghbah, rahbah, inabah, tawakul. Ini semuanya amalan hati. Jadi hati kita ini beramal, berbuat. Lihat ular, takut. Lihat ular, takut. Berarti hati beramal atau tidak? Beramal. Hati itu beramal. Nah, karena hati ini juga beramal, maka amalannya ditujukan kepada siapa? Lillahi ta'ala. Rasa takutnya, rasa harapnya, rasa sedihnya, rasa bahagianya, semuanya dalam rangka lillahi ta'ala. Itu iman. Faham? Berarti kalau sedih karena ditinggal apa gitu, itu iman atau bukan? Sedih karena kucingnya mati. Ini iman atau bukan? Bukan iman. Faham? Tapi sedih karena tadi terlambat sholat, sedih karena belum sempat ikut sedekah. Iman atau bukan? Iman. Berarti sedih dan bahagia kita, jika kita salurkan lillahi ta'ala, maka dia menjadi berpahala. Jadi hati kita beramal, maka amalannya kita tujukan lillahi ta'ala. Itu amalan hati. Kemudian amalan lisan seperti apa? Dzikir, tilawah. Kemudian apa lagi? Dzikir, tilawah, sholawat. Kemudian apa lagi? Mau'idhah.
khutbah, ini semuanya amalan lisan kita, amalan lisan. Taib. Kemudian amalan anggota badan, ini betapa banyaknya. Sholat, puasa, sedekah, haji, apalagi birrul walidain, kemudian apalagi sudah, amal anggota badan cuma ini tok. Khair. Taib. Itu amal anggota badan. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian amalan itu juga bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Amal perbuatan yang berpahala, yang masuk dalam kategori iman. Jadi semua amalan yang berpahala itu semuanya iman semua, paham? Amalan yang ada pahalanya itu semuanya iman. Amalan yang tidak berpahala maka dia bukan iman. Makan, minum iman atau tidak? Hukum asalnya bukan. Tapi makan minumnya untuk apa? Untuk wasilah kuat dalam beribadah, maka menjadi ibadah. Faham? Taib. Jadi yang ada embel-embel pahalanya itu masuk dalam kategori iman semua. Nah, ini ternyata tidak satu rutbah, tidak satu tingkatan, tapi dia bertingkat-tingkat. Salat 5 waktu lebih afdal daripada salat rawatib, ya. Kemudian ibadah salat lebih afdal daripada ibadah puasa. Faham sampai sini? Jadi amal perbuatan itu semuanya bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. A'laha apa? Kalimatu la ilaha illallah, adnaha imatatul adha ani at-tariq. Taib. Kemudian di dalam ini juga bisa kita ambil faidah bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Artinya siapa yang mengerjakan amalan-amalan ini, maka iman dia bertambah. Siapa yang meninggalkan amalan ini, maka akan diganti dengan amalan yang kebalikannya. Orang yang insaf kemudian meninggalkan insaf, maka akan jatuh pada perkara apa? Al-jur wa dzulm. Dolim dan apa? Al-jur itu apa? Jur itu menganiaya, ya, menganiaya pihak lain. Jadi kalau tidak mengerjakan iman, maka dia akan jatuh kepada perkara kebalikannya. Maka perkara iman itu perkara yang penting. Jadi iman bertambah jika dengan mengerjakan iman, dan dia berkurang jika meninggalkan salah satu cabang-cabangnya tadi. Maka yang mengerjakan 3 hal tadi, dia sempurna. Berkurang satu maka juga berkurang iman dia. Karena apa? Posisinya diganti dengan kebalikannya. Asalnya insaf diganti dengan al-zulmu wa al-jur. Kemudian infak atau sedekah diganti dengan apa? Pelit, paham? Kemudian apa lagi? Badlus salam, ya, menebar salam. Maka diganti dengan apa? Ketemu orang enggak salam. Berarti ini imannya berkurang atau tidak? Menjadi berkurang. Taib. Dan insaf itu letaknya di hati. Kemudian salam itu letaknya di lisan. Kemudian infak ini letaknya di mana? Di anggota badan. Berarti hadis ini mengumpulkan 3 hal: hati, lisan, dan anggota badan. Jelas sampai sini? Berarti iman terkumpul semua atau tidak? Iya, karena hakikatnya iman itu ada di hati, lisan, dan anggota badan. Makanya siapa yang bisa menjamak 3 hal ini, maka dia seolah-olah menjamak iman seluruhnya, karena iman itu ya lisan, hati, dan anggota badan. Kemudian di sini ada perintah untuk insaf. Insaf itu tidak condong kepada siapa-siapa, tapi dia condongnya kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hak dikatakan hak, maka yang batil dikatakan batil, tidak pandang bulu, tidak peduli siapa yang dihadapi. Berat atau ringan? Ringan bagi yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berat bagi yang belum mendapatkan taufik. Jadi intinya kita bisa beramal dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini juga ada ta'zim infak ma'al qillah, pengagungan infak walaupun dalam kondisi yang super melarat. Wa wal iqtar au al-iftiqar, yaitu iqtar atau kefakiran atau kemelaratan. Ini diperintahkan. Kemudian ta'zim badlis salam lil alam, perintah untuk menyebarkan
salam kepada siapapun baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ini terus terang sekarang berat. Sekarang berat. Emang ada dari kita yang bisa keluar dari sini sampai ke tempat tujuan salam terus gitu? Ada yang bisa. Perkaranya berat. Ini sekarang menjadi berat. Zaman dulu orang tidak salam itu aneh. Makanya sampai sahabat keheranan nanti di akhir zaman salam ini jadi perkara yang gorib. Mereka heran. Kok apa mungkin bisa sampai seperti itu? Karena apa? Zaman dulu jalan bareng berdua kemudian melewati pohon, ya, alias misalnya ini ada tiang ya, kemudian terpisah oleh tiang, ketemu lagi salam. Itu zaman dulu. Makanya ketika dikatakan oleh Nabi nanti di akhir zaman salam ini perkara yang susah untuk disampaikan di antara sesama kaum muslimin. Para sahabat kaget ya, karena soalnya pada waktu itu salam perkara yang sangat ma'ruf di antara mereka, bahkan tidak salam itu menjadi aib di antara mereka. Dan ini menjadi hal yang berat pada era sekarang. Allahu musta'an. Kemudian Ammar bin Yasir tadi kita sudah membahasnya. Taib, Iqra. Ladhi ba'du. Ahsanallahu ilaikum. Al-ghurrah. Thumma qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-ghurratu thaminata asyarah an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala laula thalathun salahan nasu syuhhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud kilahuma fi zuhdi wal lafdhu li Ahmad wa isnaduhu sahih. Wa Abu Darda huwa Uwaimir ibn Zaid ibn Qais al-Ansari al-Khazraji mashhurun bi kunyatihi wa yulaqabu bihakimi hadhihi al-ummah wa qila ismuhu Amir wa Uwaimirun laqabun lahu tuwfiya fi awakhir khilafati Uthman wa qila asha ba'da dhalik bi Dimashq asy-Syami. Taib. Ghurrah yang ke-18 dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala, bahasanya beliau berkata, laula thalath, seumpama enggak ada tiga hal ini, salahan nas, manusia jadi baik ya. Seandainya tidak ada tiga hal ini maka manusia menjadi baik. Berarti tiga hal ini salah satunya atau dua dari tiganya atau ketiga-tiganya ada di manusia, maka manusia baik atau tidak? Maka komplek ini menjadi tidak baik jika tiga hal ini ada di tengah-tengah manusia. Apa saja tiga hal tersebut? Syuhun muta', pelit yang dituruti ya, pelit ya. Syuh itu pelit yang dituruti. Wa hawan muttaba', kemudian ambisi atau hawa nafsu yang diikuti, dituruti juga. Wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan setiap yang punya pendapat itu takjub dengan pendapatnya. Ini juga merusak. Jadi tiga hal ini yang merusak tatanan masyarakat. Salah satunya atau ketiga-tiganya ini yang merusak tatanan masyarakat. Apa saja? Pelit yang dituruti, kemudian hawa nafsu atau ambisi yang dituruti, kemudian ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Ya, setiap yang punya pendapat dia takjub dengan pendapat yang dia lontarkan, yang dia sampaikan. Ini merusak tatanan masyarakat. Ya, merusak tatanan masyarakat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa kilahuma fi zuhdi, riwayat Imam Ahmad dan kedua-duanya dalam kitab Zuhud. Wal lafdhu li Ahmad, dan lafadznya ini miliknya Imam Ahmad, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya ini sahih. Wa Abu Darda, dan Abu Darda nama beliau adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansari al-Khazraji, masyhur bi kunyatihi, yang terkenal dengan kunyahnya dan tidak diketahui siapa nama aslinya, sama seperti kasusnya Abu Hurairah radhiyallahu taala
anhu, yang dikenal nama kunyahnya dan tidak dikenali nama aslinya, ya, tidak dikenali nama aslinya. Wa yulaqabu bi hakimi hadhil ummah, dan digelari sebagai apa? Hakim atau orang bijaksananya umat ini. Orang bijaksananya umat ini. Jadi orang itu digelari dengan dua perkara. Dia punya kemiripan dengan pendahulunya, maka dia dikasih gelar dengan apa? Dengan nama pendahulunya. Atau misalnya dia punya sifat tertentu, maka dia digelari dengan sifatnya tersebut. Misal orang jahat mirip Fir'aun, maka dia digelari apa? Fir'aun, paham? Orang ganteng mirip siapa? Nabi Yusuf, maka dia digelari sebagai apa? Yusufnya kampung ini misalnya, kan bisa jadi, ya. Atau misalnya apalagi orang amanah, bukan yang pendahulu, seperti siapa lagi misalnya yang dijadikan sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Orang bengis, kejam, maka dia dikasih julukan apa? Jengiskan atau yang lain gitu, ya. Terus pokoknya intinya apa? Disematkan kepada para pendahulu sesuai dengan perilaku dia yang mirip dengan para pendahulunya, atau sifat yang melekat pada dia suka amanah, maka digelari sebagai apa? Amin. Sebagai amin. Siapa amin hadil ummah? Hudzaifah, ya, Hudzaifah. Kemudian Zubair digelari sebagai apa? Hawariyu hadhihi al ummah. Hawarinya umat ini, karena apa? Mirip dengan hawarinya siapa? Isa bin Maryam. Itu terkait dengan gelar, ya, terkait dengan gelar. Wakila ismuhu Amir, dan dikatakan dalam satu pendapat namanya adalah Amir, berarti nama aslinya tidak disepakati, sama seperti Abu Hurairah yang nama aslinya tidak disepakati. Tapi yang paling masyhur siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Ini juga sama, masyhurnya siapa? Uwaimir, tapi diperselisihkan siapa nama aslinya. Ya, karena zaman itu belum ada akta kelahiran masalahnya, ya. Kalau sekarang orang itu diketahui siapa nama aslinya, tapi dalam bahasa kriminal, ya, kan sering polisi punya menyebutkan apa? AK siapa, karena apa? Manusia itu terkenal dengan apa? Dengan gelar-gelarnya. Terkenal dengan gelarnya. Misalnya kalau di Jawa sini kan terkenal dengan apa? Lakop, gepeng, ateng, apalagi itu nama-nama itu kan terkenal dengan gelarnya, ya. Atau anak ada teman santri mulazamah, nama panggilannya kantong, ya, panggil kantong. Ya. Ada juga yang nama dipanggil dengan karung, macam-macam orang Jawa, ya. Gelar-gelarnya yang jelek-jelek tok, ya. Kalau gelar-gelar yang baik ini jarang kita temui. Taib. Kemudian tufiya awakhir khilafah Utsman, wafat di akhir eranya Utsman bin Affan, dan dikatakan setelahnya bi Dimashq Asyam, di Damaskus, yang merupakan ibu kota Syam pada waktu itu. Taib. Di dalam athar ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kerusakan itu ada sebabnya. Kerusakan itu ada sebabnya, dan sesuatu yang baik itu bisa rusak. Paham sampai sini? Sesuatu yang baik itu bisa rusak. Makanya kalau sudah merasa baik juga jangan merasa aman. Karena apa? Perusaknya itu ada. Perusaknya itu ada. Jadi yang namanya kerusakan itu ada sebabnya, dan hal yang baik tidak aman dari yang namanya perusak. Tidak aman dari yang namanya perusak. Baik. Nah, mengenali sebab-sebab kerusakan itu tentunya membantu kita untuk menjaga apa? Menjaga kebaikan. Mengenali penyebab atau sebab-sebab kerusakan membantu kita di dalam menjaga kebaikan. Karena kebaikan ini wajib kita jaga. Wajib kita jaga. Dan menjaganya bagaimana? Mengetahui hal-hal yang bisa merusaknya. Kalau pakar bangunan, ya, pakar bangunan, caranya biar bangunan tidak rusak itu diapakan? Kan tahu cara perawatannya. Nah, jadi masing-masing pakar bekerja di tupoksinya masing-masing. Maka yang pakar agama menjaga agama biar tidak rusak dengan cara apa?
menjaganya dari 3 hal. Menjaganya dari 3 hal. Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua apa? Bid'ah. Yang ketiga maksiat. Yang ketiga maksiat. Ini 3 hal yang merusak agama. Maka penjaga agama dimanapun berada menjaga umat dari 3 hal ini. Jika umat tidak dijaga dari 3 hal ini, maka umatnya rusak. Maka bisa dilihat komunitas atau kampung bid'ah misalnya. Kampung bid'ah itu apa? Ya isinya bid'ah tok. Ya, diajak nyunah nggak mau. Maka bisa dilihat kerusakan yang terjadi pada kampung tersebut. Atau kampung yang dipenuhi dengan kesyirikan, tawasul ke kuburan, apalagi minta-minta di kuburan. Ini semuanya merusak komunitas tersebut, merusak masyarakat tersebut. Akhirnya apa? Orang yang terkenal sebagai ahlu bid'ah itu diajak sedekah susah. Ya, antum lihat kalau ada bencana apa gitu, yang tampil siapa? Rata-rata wong jenggotan tok kan gitu. Ahlu bid'ah ada yang turun gunung? Nggak ada. Ahlu bid'ah yang turun gunung nggak ada. Mereka karena sudah apa? Dananya habis dipakai bid'ah. Ya, dana habis dipakai bid'ah, maka mereka tidak ada kelebihan harta, bahkan mereka sambatnya gak kaprah. Ya. Dikit-dikit bid'ah. Jadi semuanya apa? Uang. Semuanya uang. Sehingga tidak tersisa dana untuk sedekah. Sehingga jika terjadi nazilah yang menimpa kaum muslimin, maka yang berperan adalah siapa? Ahlu sunnah, bukan ahlu bid'ah. Jelas sampai sini? Itu cara menjaga atas ya bahasanya. Enggak. Ya. Taib. Jadi cara menjaga komunitas kaum muslimin itu dijaga dari syirik, bid'ah dan maksiat. Syirik, bid'ah dan maksiat. Maksiat itu kabair maupun shaghair, dosa besar maupun yang dosa yang kecil. Dijaga dari itu. Bagaimana cara menjaganya dari 3 hal tadi? Dengan cara apa? Bathul ilmi wa nasyruhu, menyebarkan ilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Soalnya manusia tidak bisa beramal, tidak bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari syirik, bid'ah dan khurafat kalau tidak belajar ilmu syar'i. Kalau tidak belajar ilmu syar'i. Syirik ini baik syirik dalam hati, baik dalam lisan, dalam perbuatan anggota badan, ini tetap syirik. Dan ini kalau nggak dipelajari, orang bisa terjatuh pada perkara kesyirikan tanpa sadar. Sesok ketemu anak kono ya, ini syirik atau bukan? Syirik atau bukan? Sesok ketemuan nggone alun-alun. Ini syirik atau bukan? Hah? Syirik atau bukan? Lah antum tahu besok bakal ketemu di alun-alun? Pasti. Berarti perkaranya kembali kepada siapa? Kehendak dan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita wajib menggantungkannya kepada kehendak Allah, insya Allah. Paham? Kan enggak, tanpa terasa kayak gini. Orang kalau enggak belajar, kira-kira jatuh pada perkara ini atau tidak? Jatuh tanpa sadar. Ya. Mahat iki sakit dadi gede koyong ini yang mergo kita ini sudah bekerja keras. Ini syirik atau bukan? Syirik atau bukan? Syirik ini, syirik dalam lisan. Karena apa? Menisbatkan kesuksesan, keberhasilan, nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Berarti semua hal kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Jadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian para muhsinin, mahat kita jadi seperti ini. Paham? Itu cara, ini lafaz-lafaz syar'i yang kita harus belajar. Kalau enggak belajar jatuh. Makanya orang itu tidak bisa nyunah hanya sekedar modal jenggot dan celana cingkrang, harus belajar. Jadi sunnah ini bukan gaya-gayaan tok. Jenggotnya dawa kemudian cingkrang, bukan itu. Sunnah itu belajar. Enggak belajar orang itu enggak bisa nyunah. Makanya seorang ahlul ilmi itu sibuknya dengan bisnis atau ngajar? Sibuknya dengan ngajar. Ya karena kalau enggak ngajar sunnahnya mati. Makanya para ulama itu rata-rata melarat. Rata-rata apa? Melarat. Asatidah yang di sini ada yang rumahnya megah, mewah. Padahal kan santrinya Masya Allah ya dari anak-anaknya pejabat, orang-orang kaya Masya Allah. Tapi asatidahnya apa? Pas-pasan ya, karena memang orang itu menjaga ilmu itu tidak waktunya untuk bisnis ini hampir-hampir nggak ada. Ya saya ditawari bisnis ini banyak gitu. Cuma saya nggak bisa. Terus terang tidak bisa, karena kalau
nyabang, ngajar, kemudian bisnis, ya nanti kitab ini jadi terbengkalai. Maka harus salah satu yang dikorbankan. Makanya dalam sejarah Islam, ulama yang kaya itu jarang. Antum bisa menyebutkan ulama yang kaya raya siapa? Sangat jarang. Hampir semuanya apa? Dalam kondisi melarat dan pas-pasan. Ya, dalam kondisi melarat. Makanya ilmu itu mahal, ya, ilmu itu mahal dan butuh pengorbanan. Makanya siapapun wajib menjaga kemuliaan, kehormatan orang-orang yang berilmu, karena orang-orang yang berilmu telah berkorban untuk agama ini dengan mengorbankan apa? Mengorbankan dunianya. Taib. Kemudian penyebab kerusakan terbesar dalam komunitas kita itu rata-rata penyakit hati. Di sini penyakit hatinya apa saja? Medit, ambisi pribadi, kemudian apa lagi? Hawa nafsu, ya, kemudian apa? Kemudian masing-masing takjub dengan pendapat atau bahasa yang lain apa yang lebih keren? Ya. Takjub dengan pendapat yang dia miliki atau inovasi atau solusi yang dia berikan. Ya, orang itu kalau punya solusi, kira-kira rawan takjub atau tidak? Rawan, ya, rawan takjub. Jadi agama kita sangat-sangat menjaga hati jangan sampai jatuh pada kesyirikan. Walaupun itu syirik kecil. Syirik kecil itu muhlik, itu membinasakan, karena syirik itu baik yang besar maupun yang kecil tidak diampuni. Beda dengan dosa besar, diampuni atau tidak? Ada peluang diampuni. Innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini umum di sini. Mau syirik besar maupun syirik kecil. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni yang dosa yang di bawahnya syirik. Liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti dosa besar itu peluang diampuninya besar. Beda dengan syirik, mau kecil dia tetap apa? Tidak diampuni jika tidak taubat dari kesyirikannya tadi. Nah, syirik kecil tadi, bagaimana orang bisa selamat kalau nggak belajar? Kalau nggak belajar, kayak tadi yang saya sampaikan, syirik dalam lafadz, banyak yang jatuh atau tidak? Banyak sekali yang jatuh. Jika mereka tidak mau belajar perkara syar'i. Jadi perkaranya tidak mudah alias apa? Berbahaya. Baik. Iqra. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala al-muallif rahimahullah ta'ala, hafizallahu ta'ala, al-ghurratu at-tasi'ata asyrata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu annahu qala alaikum bitaqwallahi wa luzumi jama'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah ta'ala lan yajma'a jama'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dalalatin wa inna dinallahi wahidun wa iyyakum wattalawuna fi dinillahi wa alaikum bitaqwallahi wasbiru hatta tastariha barrun wa mustaraha min fajirin wa yustaraha min fajirin. Rawahul Hakimu wa sahahahu ala syarti Muslim wa isnaduhu sahihun wa ruya marfu'an wa la yathbut. Wa Abu Mas'udin al-Ansari al-Badri huwa Uqbah bin Amir ibni Tha'labat al-Ansari al-Khazraji masyhurun bi kunyatihi wal Badriyu laqabun lahu tuwfiya qabla al-arba'ina wa qila ba'daha wa huwa as-sahih wa ikhtulifa fi mawdi'i mautihi wa faqila bil Kufati wa qila bil Madinah. Baik, kemudian kata-kata mutiara yang ke-19 dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu al-Badri. Ya, jadi beliau ini Ansari dan Badri pernah ikut perang Badar. Dan sahabat yang ikut perang Badar ini menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka.
Ya, menjadi sebuah kebanggaan bagi para sahabat pernah ikut perang Badar. Kenapa? Karena orang yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Orang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Ini kenikmatan yang didapatkan oleh para sahabat. Mereka sudah dapat kabar masuk surga ketika mereka masih dalam kondisi hidup. Adapun kita tidak ada yang bisa menjamin diri kita masing-masing. Ya, kita tidak bisa menjamin diri kita masing-masing apakah mati selamat atau tidak, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita semuanya diberikan husnul khotimah. Allahumma amin. Annahu qala, beliau berkata apa? Alaikum bitaqallah, wajib atas kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa luzumi jama'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan luzum kepada jamaahnya, atau luzum itu menetapi, tidak keluar, tetap berada di dalam jamaahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah taala, sesungguhnya Allah taala lan yajma', tidak akan mengumpulkan jama'at Muhammadin, umat Islam ini, jamaahnya Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, ala dhalalah, di atas kesesatan. Tidak akan sepakat atas sebuah kesesatan. Wa inna dinallahi wahid, dan sesungguhnya agama Allah itu wahid. Agama Allah itu satu, semenjak Nabi Adam sampai sekarang itu satu, yaitu tauhid, yaitu mengesahkan hati, lisan, amal anggota badan, baik ucapan maupun perbuatan, kepada untuk siapa? Lillahi ta'ala. Ditujukan untuk siapa? Lillahi ta'ala, tidak ditujukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Allah itu wahid, satu, semuanya lillahi ta'ala. Yang lillahi ini apa? Yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang tidak diperbolehkan kemudian ditujukan kepada Allah, ini boleh atau tidak? Tetap gak boleh. Ya misal tahlilan lillahi ta'ala, sah atau tidak? Enggak sah ya. Atau misalnya walimah sebelum berangkat haji lillahi ta'ala, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Ini bid'ah. Jadi amal perbuatan yang sah lillahi ta'ala itu yang ada koridor atau batasan-batasan syar'inya. Yang tidak ada batasan syar'inya kemudian dia lakukan, kemudian dia katakan lillahi ta'ala, tetap tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat. Wa iyyakum talawun fiddin, dan haram bagi kalian bertalawun, gonta-ganti warna agama, karena warna agama kita satu, yaitu yang dibawakan oleh siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berubah. Dan kita dilarang bertalawun, gonta-ganti warna dalam beragama. Besok jenggotan, kemudian besoknya lagi dipotong, dipendekkan, besoknya lagi diblundus misalnya. Ini enggak boleh. Agama kita satu, enggak berubah. Agama kita satu, tidak berubah. Wa alaikum bitaqwallah, dan wajib atas kalian bertakwa kepada Allah, wasbiru, dan sabar. Sabar maksudnya apa? Sabar dari pemimpin yang jelek, yang buruk, yang dolim, yang fajir. Sabar. Hatta yastarih barrun, sampai orang yang baik tadi istirahat, wa yustarah min fajir, atau penguasa yang dolim tadi mati, sehingga apa? Manusia istirahat dari mereka. Berarti kita diperintahkan apa? Wajib sabar atas penguasa yang dolim. Tidak diperintahkan menggantinya atau menurunkannya, tapi diperintahkan apa? Sabar. Walaupun dia penguasa yang dolim, yang buruk, yang jelek, sabar. Sabar, jangan melawan. Sabar, jangan melawan sampai ente mati atau dia yang mati. Jelas? Kalau ente mati, ente istirahat. Kalau dia mati, manusia bahagia. Manusia bahagia. Ya, karena diistirahatkan dari siapa? Dari orang yang jelek, yang buruk, yang dolim. Rawahul Hakim, riwayat siapa? Al Hakim. Berarti dalam kitab apa? Kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak. Jadi kalau disebutkan secara mutlak, maka maksudnya kitab Al-Mustadrak. Wa sahhahahu ala syarti Muslim, dan dinyatakan sahih berdasarkan syarat siapa? Imam Muslim. Wa isnaduhu sahih wa ruwiya marfu'an wa la yasbut. Wa Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri
nama aslinya adalah Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji, masyhurun bi kunyatihi, terkenal dengan kunyahnya, bukan nama aslinya, ya, nama aslinya. Wal Badri laqabun lah, dan Badri ini laqab untuk dia. Kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, ini kan ada embel-embel Badr. Ini laqab ini gara-gara beliau ikut perang Badar atau tidak? Tidak, tapi apa? Silsilah pendahulunya atau moyangnya pakai laqab ini, maka ini juga diturunkan kepada siapa? Kepada anak turunannya. Tufiya qabla arba'in, kemudian wafat sebelum tahun 40, wa qila ba'daha, dan di dalam riwayat lain pada tahun yang setelahnya, setelah tahun 40. Berarti era siapa? Era berkuasanya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah kaum muslimin. Wa huwa sahih, dan itu yang sahih. Wa ikhtulifa fi maudhi' mautih, dan diperselisihkan di mana beliau meninggal. Faqila bil Kufah wa qila bil Madinah, dikatakan dalam satu riwayat meninggalnya di Kufah, dalam riwayat lain di Madinah. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari athar ini, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Mengambil wiqayah. Wiqayah itu apa? Pelindung. Pelindung dari apa? Dari serangan. Paham? Jadi kita wajib punya pelindung. Masing-masing kita wajib punya pelindung. Pelindung dari serangan. Ini takwa Allah. Berarti kita mencari pelindung dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelindung kita dari Allah itu apa? Kita wajib punya pelindung dari Allah, maksudnya apa? Dari siksa dan azabnya. Paham? Dari siksa dan azabnya. Bagaimana manusia bisa selamat dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa? Bittiba'i awamir, bimtithali awamirihi raja'a thawabih wajtina binawahihi makhafata azabih. Dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini wiqayahnya, ini pelindungnya. Jika tidak, maka tidak akan selamat dari apa? Dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengerjakan perintah, sekali lagi, tidak akan bisa terwujud tanpa apa? Belajar ilmu syar'i. Jadi belajar ilmu syar'i ini sesuatu yang darurat. Karena kalau tidak, maka tidak tahu mana yang perintah, mana yang bukan. Sehingga orang terjatuh pada orang-orang yang bodoh berfatwa, sehingga apa? Ngikuti asal-asalan. Ya kayak orang ikut tahlilan itu memang dia tahu kalau itu perkara yang sahih. Kan asal ikut-ikutan gitu aja. Akhirnya apa? Malah jatuh pada perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini ketakwaan pada dua hal. Yang pertama, ketakwaan dalam luzum jamaah. Yang kedua, ketakwaan dalam luzum ta'ah, ketaatan. Jadi wajib dalam mengikuti jamaahnya Nabi Muhammad, tidak keluar dari relnya, dari tuntunannya, dari ajarannya. Ini butuh ketakwaan. Paham? Bertakwalah dalam masalah ini. Dalam apa? Luzum menetapi jamaahnya Nabi Muhammad, mengikuti tuntunan, aturan, batasan-batasan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bertakwalah kalian dalam perkara apa? Ketaatan kepada penguasa. Jangan keluar dari ketaatan kepada penguasa. Tetapi apa? Ketaatan kepada penguasa, jangan melawannya. Sabar. Sabar kepada penguasa yang dolim. Sampai kapan? Sampai ente mati atau dia yang mati. Kalau ente mati, ente istirahat. Kalau dia mati, maka manusia yang istirahat dari orang tersebut. Maka jangan tergesa-gesa, sabar. Sabar dari penguasa yang dolim. Dan itu adalah hadis salaf, itu petunjuknya para pendahulu kita. Nah, di sini disebutkan kita diperintahkan untuk menetapi jamaahnya kaum muslimin. Nah, jamaah kaum muslimin itu ada dua makna. Ada dua makna. Yang pertama, jamaah kaum muslimin sejak awal Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Maknanya apa? Ajarannya Nabi Muhammad. Jangan keluar dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
jamaah kaum muslimin yang terkait dengan waktu dan tempat. Jamaah kaum muslimin yang terkait dengan waktu dan tempat. Yang kedua ini maksudnya apa? Yang tadi maksudnya apa? Yang pertama, ajarannya Nabi Muhammad, jangan keluar dari ajarannya Nabi Muhammad. Yang kedua, jamaah yang apa ini? Jamaah yang terkait dengan waktu dan tempat. Berarti kan sudah selesai apa? Selesai eranya Nabi. Berarti datang era yang baru. Berarti yang ditaati ini apa? Jamaah yang apa? Maksudnya adalah ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini taati, ya. Ikuti jamaah yang ini. Karena mereka tidak akan sepakat dalam perkara dolalah, akan sepakat dalam perkara yang hak. Itu jamaah kaum muslimin atau para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang kita kenal dengan istilah ijma'. Jadi setiap era punya ijma'nya, dan ijma'nya wajib kita taati. Jangan diotak-atik. Musik haram, ini ijma', paham? Kemudian ada yang mengatakan ini kan masih masalah khilaf Ustaz, ya. Ini menunjukkan dalam hatinya ada kefasikan, paham? Dalam hatinya ada kefasikan. Bagaimana dia merendahkan perkara ijma' sampai golek-golek khilaf. Soalnya kalau ada khilafnya berarti apa? Boleh cari qaul yang mukhalif. Enggak seperti itu. Jika ada khilaf, kita tidak bebas milih. Ana ulangi. Jika ada masalah khilafiyah, ada pendapat A, B, C, ente bebas milih yang A, B atau C gitu. Tidak. Harus milih mana yang paling rojih. Nah, yang paling rojih ini berdasarkan apa? Nador kita kepada dalil. Kita lihat dalilnya, pihak pertama dalilnya ini, pihak kedua dalilnya ini, pihak ketiga dalilnya ini. Kemudian kita nanti akan condong kepada salah satu qaul, salah satu pendapat, maka itu yang kita rojihkan. Paham sampai sini? Berarti merojihkan itu tidak mengikuti hawa nafsu. Misal dalam kasus wanita hamil menyusui, apakah dia wajib qadha atau cuma bayar fidyah saja? Maka hati yang fasik lebih condong kemana? Lebih condong kemana? Fidyah tok, soalnya ringan. Cuma duit berapa? 10.000 kali 30 berapa? 300, kelar ya. Puasa 1 bulan terbayarkan. Puasa 1 bulan terbayarkan. Itu hati yang fasik, dan kita merojihkan bukan dengan cara seperti itu. Jadi khilaf itu bukan dalil. Khilaf itu justru kita hati-hati dalam memilih pendapat, tidak apa asal-asalan. Ya ini karena masalah khilaf berarti kita boleh memilih pendapat yang mukhalif, bukan seperti itu caranya. Itu menunjukkan apa? Zindik. Itu zindik ya seperti itu. Cari-cari khilaf, kemudian dia cari apa? Cari qaul yang sesuai dengan hawa nafsunya. Enggak seperti itu. Sampai dalam masalah sujud tadi, apakah pakai tangan dulu atau dengkul dulu? Milih bebas gitu. Atau melihat pada dalil. Kemudian condong kemana, kemudian baru milih pendapatnya, ya atau tidak? Ya kalau langsung asal-asalan yang namanya apa? Ini orang tidak waras. Ya, nggak benar seperti ini. Jadi khilaf itu bukan dalil. Jadi kalau ada khilaf kita merojihkan, hati kita wajib bertakwa kepada Allah sehingga apa? Milih yang mana yang paling rojih, bukan bermudah-mudahan dalam milih pendapat. Jadi musik itu haram, itu ijma'. Kalau dia bilang ini adalah masalah khilaf, ini ada sesuatu dalam hatinya apa? Kezindikan dalam hatinya. Ada kezindikan dalam hatinya. Misal celana cingkrang dan celana gondrong. Orang yang hatinya zindik lebih condong kemana? Celana gondrong, ya kan? Lebih condong kepada celana gondrong. Padahal seandainya ente milih pendapat yang celana gondrong pun wajib apa? Nador kepada dalil. Dan setelah dilihat ternyata yang paling kuat pendapat yang mana? Yang celana yang cingkrang, bukan celana yang gondrong, karena itu hukum asalnya. Hukum asal. Paham sampai sini? Jadi tidak lantas khilaf langsung apa? Itu melegitimasi pendapat yang mukhalif, tidak. Tetap apa? Tetap ini diperdebatkan, dilihat kepada dalil mana yang paling kuat, maka itu yang dijadikan sebagai rujukan. Paham sampai sini dalam muamalah terhadap khilaf? Jadi tidak serta-merta khilaf itu bisa dijadikan sebagai landasan beramal. Kemudian Ana cukupkan sampai di sini ya.
Anak cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.